Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai mengelola toko. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Nafiza Puspa Ayunintias Hapsari dengan NIM 17076200031. Saya Rizka Yulani dengan NIM 17076620030. Saya Lisak Nazita dengan NIM 170762634. Saya Arifan Esya Putri dengan NIM 17076200044. Retail merupakan suatu kegiatan pemasaran produk, baik itu berupa barang ataupun jasa yang dilakukan dengan cara eceran atau satuan langsung kepada konsumen akhir, yakni penggunaan rumah tangga atau pribadi, bukan untuk dijual kembali. Nah, kalau penjual retail ini disebut juga dengan penjual eceran atau retail, yang mana jumlah produk yang dijual ialah satuan. Pengertian retail menurut para ahli. Menurut Berman dan Evans, pengertian retail merupakan suatu usaha bisnis yang berusaha untuk memasarkan barang ataupun jasa kepada konsumen akhir yang menggunakannya itu untuk keperluan pribadi serta rumah tangga. Menurut Levis dan Waits, pengertian retail merupakan suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan bisnis dalam menambah nilai guna barang serta jasa yang dijual kepada konsumen untuk konsumsi pribadi ataupun rumah tangga. Jenis-jenis pengecer yang pertama adalah toko khusus atau specialist store, yaitu toko lini produk yang menjual barang dengan berbagai pilihan yang sama, seperti toko sepatu, toko bunga, toko pakaian, dan toko perlengkapan olahraga. Yang kedua adalah toko serba ada atau department store, yaitu toko yang menjual berbagai lini produk, biasanya menjual pakaian, perlengkapan, dan barang kebutuhan rumah tangga. Dan biasanya tiap lini tersebut beroperasi sebagai departemen sendiri yang dikelola oleh pembeli spesialis ataupun pedagang khusus. Yang ketiga adalah pasar swalayan, yaitu toko di mana operasinya lebih besar dengan biaya dan margin rendah, tetapi bervolume tinggi. Swalayan dirancang untuk melayani semua kebutuhan konsumen seperti makanan dan produk-produk perawatan rumah. Yang keempat adalah toko kenyamanan atau convenience store, yaitu toko yang relatif kecil dan terletak di daerah pemukiman, mempunyai jam buka yang panjang selama 7 hari. Yang kelima adalah toko diskon atau discount store, yaitu toko yang menjual barang standar dengan harga lebih murah karena mengambil margin yang lebih rendah dan menjual dengan volume yang tinggi, dan umumnya menjual merek nasional bukan barang bermutu rendah. Yang keenam adalah pengecer potongan harga atau off-price retail, yaitu toko di mana membeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga pedagang besar dan menetapkan harga untuk konsumen lebih rendah daripada harga eceran. Sering merupakan barang sisa, berlebih, dan tidak reguler yang diperoleh dengan harga yang lebih rendah dari produsen atau pengecer lainnya. Yang ketujuh adalah toko super atau superstore, yaitu toko yang rata-rata memiliki ruang jual yang sangat luas dan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan produk makanan dan bukan makanan yang dibeli secara rutin. Toko super ini dapat dibedakan menjadi, yang pertama adalah toko kombinasi atau combination store, yaitu merupakan diversifikasi usaha swalayan ke bidang obat-obatan. Lalu yang kedua ada pasar hyper atau hypermarket, yaitu toko yang menggabungkan prinsip-prinsip pasar swalayan, toko diskon, serta pengecer gudang. Ragam produknya lebih dari sekadar barang-barang rutin yang dibeli, tapi meliputi mebel, peralatan besar dan kecil, pakaian, dan juga berupa jenis lainnya. Yang terakhir adalah ruang pameran, yaitu menjual banyak pilihan produk bermerek dan bermarkup tinggi, perputaran yang cepat dengan harga yang diskon. Pelanggan memesan barang tersebut dari suatu area pengambilan barang di toko tersebut. Tingkatan layanan usaha 1. Eceran swalayan self-serving retailing digunakan dalam banyak operasi eceran, khususnya untuk memperoleh barang kebutuhan sehari-hari dan barang berbelanjaan. Swalayan merupakan dasar dari semua operasi diskon. Banyak pelanggan bersedia melakukan sendiri proses menemukan, membandingkan, dan memilih untuk menghemat uang. Yang kedua ada eceran swapili self-serving retailing, melibatkan pelanggan dalam menemukan barang meskipun mereka dapat meminta bantuan. Pelanggan menyelesaikan transaksi mereka dengan membayar kepada pramuniaga. Berbagai organisasi swapili memiliki biaya operasi yang lebih tinggi daripada operasi swalayan karena diperlukan staf tambahan. Yang ketiga, eceran pelayanan terbatas limited service retailing
retailing, memberikan banyak bantuan penjualan karena pengecer ini memilih lebih banyak barang belanja dan pelanggan memerlukan lebih banyak informasi karena toko-toko ini menawarkan jasa seperti kredit dan hak pengembalian barang yang umumnya tidak terdapat pada toko yang kurang berorientasi jasa. Mereka memilih biaya operasi yang lebih tinggi. Yang keempat ada pelayanan penuh full service retailing, menyediakan pramuniaga yang siap membantu dalam setiap tahap proses menemukan, membandingkan, dan memilih. Salah satu contohnya yang menggambarkan tipe pelayanan penuh adalah restoran. Pengecer non-toko atau non-store retailing. 1. Penjualan langsung direct selling. Yang pertama ada penjualan satu-satu atau one-to-one selling. Sistem penjualan langsung di mana wiraniaga mendatangi konsumen satu persatu. Contohnya adalah wiraniaga menawarkan produk kesehatan ke rumah-rumah. Kedua, penjualan satu ke banyak one-to-many party selling. Contohnya demo alat-alat kecantikan dan alat-alat masak oleh wiraniagawan pada forum arisan ibu-ibu PKK. Yang ketiga, pemasaran bertingkat atau jaringan atau bisa disebut multi-level marketing. Contohnya adalah Keiling, Tianxi, Oriflame, dan lain-lain. Yang kedua, ada pemasaran langsung atau direct marketing. Sistem pemasaran yang dahulu dilakukan dengan menggunakan surat atau katalog sudah beralih menjadi pemasaran dengan menggunakan email, telemarketing, dan melalui media televisi atau program home shopping dan infomersial, serta melalui internet. Contohnya, 1. Ada dealer motor menawarkan produk-produk mereka dengan menyediakan brosur atau price list produk mereka. Yang kedua ada Amazon dan tokobagus.com, dan beberapa situs online lainnya menawarkan produk mereka dengan cara online, menyediakan informasi produk yang dibutuhkan calon konsumen dalam sebuah halaman web. Selanjutnya terdapat lingkungan eceran baru. Jenis toko eceran telah berkembang mirip satu sama lain yang dimana para produsen meletakkan brandnya di semakin banyak tempat. Karena hal tersebut, diferensiasi layanan juga telah menyebar. Banyak departemen store yang memotong layanan dan juga banyak toko diskon meningkatkan layanan toko mereka. Sehingga karena adanya diferensiasi tersebut, membuat para konsumen membanding-bandingkan sekiranya toko mana yang terbaik untuk mereka belanjakan. Karena mereka pastinya tidak menginginkan membayar lebih untuk merek barang yang identik, tetapi juga menginginkan kualitas produk yang terbaik untuk produk yang mereka pilih. Selanjutnya terdapat perkembangan lingkungan eceran. Jika kita sadari bahwa toko retail tidak hanya menjual produk yang mereka pasarkan, melainkan mereka menambahkan kombinasi atau inovasi terbaru agar bisnis mereka dapat terus tumbuh di tengah ketatnya persaingan bisnis. Yang pertama, terdapat bentuk dan kombinasi eceran baru. Contohnya, restoran cepat saji McDonald menambahkan tempat mainan untuk anak-anak, sehingga ketika para konsumen berkunjung ke restoran tersebut, terdapat nilai tambah yang dapat menjadi alasan lain mengapa konsumen berkunjung kembali. Yang kedua, ada pertumbuhan persaingan antar jenis. Misalnya, terdapat dua toko retail yang memang menjual jenis barang yang sama. Karena mereka bersaing agar bisnis mereka tumbuh, entah toko A terus melakukan inovasi pada produk, ataupun toko B yang terus memperbaiki kualitas pelayanannya. Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat bersaing satu sama lain. Yang ketiga, terdapat persaingan antara pengecer berbasis toko dan non-toko. Misalnya, terdapat bisnis retail produk boba yang sebelumnya bisnis tersebut hanya membuka toko secara offline. Namun, karena ia bersaing dengan pebisnis lainnya, maka dia membuka bisnisnya secara online agar dapat menjangkau konsumen lebih luas. Keputusan pemasaran. A. Pasar sasaran. Pasar sasaran adalah sebuah strategi pemasar dalam mengelompokkan konsumen dari produk berdasarkan kesamaan minat, tindak laku, geografis, demografis dengan tujuan pemasaran. Yang B. Pilihan produk. Pemilihan produk menunjang keunggulan bersaing. Terdapat banyak pilihan dalam pemilihan, penetapan, dan perancangan produk. Yang C. Penggandaan barang. Penggandaan barang merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan. Yang D. Harga. Pengecer harus memperhatikan taktik penetapan harga untuk memudahkan pemasaran. Yang E. Jasa. Bauran pemasaran jasa merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang F. Atmosfer toko.
yakni elemen lain dalam melengkapi toko. Yang G, kegiatan dan pengalaman toko. Pertumbuhan e-commerce memaksa pengecer tradisional merespon dengan membangun atmosfer berbeda, termasuk dalam menciptakan hiburan di dalam toko. Yang H, komunikasi. Proses penyampaian informasi atau mempromosikan produk dapat kita lakukan kepada calon pelanggan maupun pelanggan. Yang I, keputusan lokasi. Lokasi merupakan salah satu faktor dari situasional yang ikut berpengaruh pada putusan pembelian. Selanjutnya ada label pribadi atau private label brand. Private label atau label pribadi adalah segala jenis merek yang dijual retailer atau distributor dan hanya tersedia di outlet retail saja. Produk tersebut mempunyai spesifikasi khusus yang telah ditentukan oleh retail. Yang A, peranan merek pribadi. Merek label pribadi adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer atau pedagang grosir. Dan peranan merek pribadi ini sangat penting bagi sebuah perusahaan. Keuntungannya itu lebih menguntungkan sebab dapat menekan biaya produksi dan distribusi. Dan juga pengecer dapat mengembangkan merek toko eksklusif untuk mendiferensiasikan diri dari pesaing. Terus ada B, ancaman label pribadi. Karena semakin meningkatnya pemasaran dan banyaknya pesaing produk sehingga pengecer harus membangun kualitas yang lebih baik untuk merek tokonya dan menekankan kemasan yang lebih menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.